kembali lagi kedengarkan curhatku, tapi kali ini spesial karena ditemenin sama Kak Angga. Lihat nih, semua dong di belakang dong. Rame banget loh guys di studio ini. Kita kayak di Wembley ya, sekitar puluhan ribu orang lain nonton. Iyalah, ini di belakang kita ada banyak banget, ada ribuan orang yang nonton. Lihat lah ya tuh, aku udah pakai brengoy. Artinya berangkat ya? Berangkat. Bahasa apa sih Kak? Bahasa gue sendiri aja ya. Bahasa kehaluan aja sebenarnya. Nah, Kak, ini tuh di sini kita santai banget karena kita dengerin curhatan netizen aja, terus kita respon curhatannya sesuai dengan perspektif kita gitu. Kalau misalnya kan kebetulan banget nih ada dua perspektif nih, dari cewek sama dari cowok. Yo man. Pasti kan beda tuh pandangannya, menurut Kakak gimana? Sebenarnya dulu aku juga cewek. Ya Allah, amin, coy. Langsung tulen banget ya, langsung gagah gitu kan. Terus di sini boleh sambil minum, boleh sambil makan, boleh sambil ngapain aja. Enak banget makanannya ini tuh. Oh iya dong. Nona apa nih? Nona Judes. Nona Judes tuh. Judes tuh bukan akunya Judes ya, tapi juaranya pedes. Jadi terbaik. Pedes gitu. Coba kita dengerin langsung. Dan ini kita sensor namanya ya. Jadi kalau nggak salah ada sekitar 100 berapa curhatan gitu yang banyak banget, sumpah serius. Tapi kita cuma pilih beberapa aja, karena kalau enggak sampai pagi kita di sini. Halo Kak Prilly, aku mau curhat. Kalau sekarang itu aku lagi deket sama cowok. Tapi si cowok ini tuh sebenarnya udah punya pacar dan aku tahu itu dari awal. Nah, pas pertengahan aku deket sama dia, aku udah kayak udah mau stop lah gitu, karena kemarin ceweknya pernah sempet ngechat aku gitu kan, bilang kalau aku nih harus tahu diri lah bla bla bla. Dan di situ aku ngerasa kayak aku disudutkan banget gitu, kayak direndahkan banget. Nah pada saat itu aku bilang ke cowoknya kalau aku emang udah nggak bisa lagi ngelanjutin ini, kita udahan aja. Tapi si cowoknya tetap yang kayak nahan aku gitu loh Kak, gitu. Ini aku ahlinya banget sih, wede. Jadi dia kayak gimana ya? Kayak masih panjang Kak, masih panjang, tenang. Dan aku selain dia si cowok ini punya pacar, dan aku sama dia tuh juga beda agama Kak. Aku Islam dan dia Kristen. Aku udah curhat ke teman-teman aku, ceritain ke teman-teman terdekat aku harus gimana. Dan mereka tuh responnya sama semua gitu loh Kak. Mereka responnya ya aku harus ninggalin cowok itu, secara cowok itu toksik kata mereka gitu. Tapi aku yang kayak udah gimana ya Kak, udah kayak cinta mati gitu loh sama dia. Cuman kayak aku sadar aku sama dia tuh nggak mungkin gitu loh. Dan aku juga tahu resiko kalau aku tetap melanjutin ini apa. Oke, jadi ini udah pacar orang, beda agama lagi ya. Gokil ya. Lumayan nih. Iya. Dan teman-teman aku tuh udah pada bilang gini kan, lu kenapa sih nggak mau ninggalin dia? Dan aku cuma bisa ngasih alasan yang biar bisa mereka terima aja gitu, dengan kayak alasan ya gue cinta sama dia, gue suka sama dia, gue sayang sama dia, bla 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 bla. Tapi sebenarnya bukan itu gitu loh Kak, alasan sebenarnya adalah aku sama dia udah pernah berhubungan intim. Dan itu aku adalah hal yang paling bodoh yang pernah aku lakuin. Dan ya sampai saat ini masih aku sesalin banget. Tapi sampai saat ini aku masih deket sama dia, dia masih nemuin aku, dia masih kayak ngasih perhatian gitu ke aku. Dan aku nggak tahu Kak, aku harus gimana gitu sekarang. Jadi cowoknya selingkuh sama si cewek ini dan udah sampai berhubungan intim selingkuhnya. Oke, sedalam itu ya. Dan aku baru kali ini Kak kayak gitu sama cowok, dan aku ngasih perawan aku cuma sama dia. Dan kalau aku nggak tahu Kak, aku butuh banget saran dari Kakak, dan aku harus gimana gitu. Dan sampai sekarang aku yang kayak kepikiran terus gitu loh Kak. Tapi si cowoknya sampai sekarang masih kayak nganggap aku pacar dia, padahal aku bukan pacar dia gitu loh. Dan dia nggak pernah mau ngelepasin aku, dan aku juga otomatis aku nggak mau ngelepasin dia dong Kak, karena dia udah ya berhubungan sama aku gitu loh. Keras ya? Oh my god. Kehidupannya keras loh. Oh my god. Siapa ini sih? Kita cari harus. Please Kak, really kasih aku saran. Aku udah bener-bener aku nggak bisa cerita ini ke siapapun, karena ini kayak aib buat aku nggak sih gitu ya. Dan aku nggak bisa mikir Kak, ya Allah Kak, aku nggak bisa mikir gimana aku nantinya gitu loh. Dan aku tuh udah berapa kali gitu
bilang ke dia kalau aku udah nggak bisa lagi gini, aku udah nggak mau lagi. Tapi dia tetap aja punya alasan yang menguatkan aku untuk tetap bertahan sama dia, Kak. Dan aku selalu luluh dengan apa kata-kata dia gitu. Dan aku sekarang harus gimana, Kak? Aku udah nggak tahu lagi aku harus gimana. Terima kasih Kak Prilly udah mau dengar. Oke. Mau siapa duluan nih? Mau siapa duluan? Aku apa kakak yang ngasih saran? Pri dulu. Jadi dari aku ya, dari cewek ya. Pertama, aku komentarin suka jatuh cinta sama pacar orang. Itu kan pasti kayak satu hubungan yang timbal balik kan. Maksudnya si cewek ini nggak suka sendirian, tapi cowoknya juga suka, padahal cowoknya udah punya pacar. Kalau menurut aku, nggak ada rasa suka itu emang nggak bisa diredam gitu loh. Kita nggak bisa milih kita suka sama siapa, kita nggak bisa milih kita jatuh cinta sama siapa. So sebenarnya kalau kita berhenti di rasa sukanya atau rasa jatuh cintanya, menurut aku itu nggak apa-apa. It's okay to like someone who already have a girlfriend or who already have a boyfriend. Tapi pilihan kita mau kita lanjutin atau enggak. Tapi kalau kita cuma sekedar gue suka dia sama dia tapi dia udah punya pacar, ya itu menurut aku nggak masalah. Karena kita nggak bisa atur perasaan kita. Cuma ya mau kita lanjutin sampai jauh atau enggak. Kalau misalnya mau dilanjutin sampai jauh, yang punya pacar itu yang menurut aku yang sebenarnya menerima blame lebih besar sih menurut aku. Harusnya. Karena kan lu udah tahu lu punya pacar. Terus kalau misalnya ada orang yang suka sama lu, ya lu nggak bisa cegah itu karena emang itu hak orang untuk suka sama lu. Tapi lu yang mau melanggar komitmen sama pacar lu atau enggak gitu kan? Iya benar. So menurut aku ya di situnya sih menurut aku masih nggak apa-apa. Apalagi kayak masih pacaran lah, ya udahlah gitu. Cuma ini nih. Aduh. Terlalu dalam nih kayaknya. Cuma ternyata kan kamu nggak berhenti sampai di situ gitu kan? Maksudnya kamu nggak cuma sekedar suka, tapi udah melakukan hubungan yang sangat dalam gitu kan? Banget. Tapi itu kayak problem semua cewek dan problem semua cowok, cewek nggak sih menurut Prilly? Kenapa? Untuk tidak bisa lepas dengan seseorang cowok karena sudah seperti itu gitu hubungannya, bener nggak sih? Rata-rata, tapi aku kenal beberapa cewek yang nggak ngaruh juga. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh juga. Karena aku juga ngebaca bahwa beberapa cowok pun nggak mikirin itu sebenarnya. Nggak mikirin itu sebenarnya. Maksudnya lu masih virgin atau enggak, itu nggak mikirin situ sih. Sebenarnya cowok juga nggak ngelihat value cewek dari situ doang juga benar. kan. Nah cuma masalahnya posisi kamu juga salah banget karena ya kamu melakukan itu sama orang yang udah punya pacar, terus beda agama yang udah jelas-jelas ujungnya juga nggak tahu mau kemana gitu. Kecuali kalau ujungnya gue udah tahu nih gue bakalan nikah sama dia, tapi gue harus tunggu dulu nih karena dia masih punya pacar, itu masih mending. Masih mending. Ya, karena tidak berhubungan, maksudnya tidak sama bareng-bareng gitu. Cuma masalahnya ini kan udah melakukan hubungan intim, tapi udah tahu ujungnya nggak akan sama-sama karena beda agama juga gitu. Jadi kayak ibaratnya terkesan pelampiasan si cowok ini kali, atau gimana ya? Iya, atau kesannya kayak kamu memberikan sesuatu yang sebenarnya sia-sia gitu, memberikan sesuatu yang sorry banget but it's the truth gitu. Cuma aku juga mau bilangin sama kamu, itu memang ini jadi agak lebih ini nih, jadi kayak vulgar banget gak sih? Nggak apa-apa lah ya. Keperawanan atau kesucian wanita itu memang value wanita, itu memang value yang kita punya gitu. Yang itu harus adalah dijaga lah ya. Yang harus dijaga. Kesucian itu menurut aku emang harus dijaga dan itu menjadi nilai kita sebagai wanita. Tapi kalau kamu udah terlanjur memberikan itu ke orang yang salah, kamu jangan nganggep dunia itu berakhir, kamu jangan nganggep value kamu itu akan langsung turun, akan langsung nggak bernilai lagi. Walaupun value wanita itu di situ, tapi itu bukan value satu-satunya. Iya benar. Kayak kamu masih punya hal lain yang masih bisa kamu banggakan gitu selain itu. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa ninggalin cowok itu cuma gara-gara iya gue soalnya ngasih perawan buat dia, menurut aku itu nggak jangan kayak segi aku dari seorang laki-laki ya, karena anggapan seorang cewek kalau dia nggak bakal dapet cowok lain lagi yang sudah memberi virgin dia kepada cowok lain, itu salah. Karena banyak cowok yang tidak menilai cewek dari itu sebenarnya. Ya, banyak. Sekarang tuh cowok banyak kok yang open minded. Iya. Mungkin kalau dulu ya, aku sering banget denger kata-kata yang kayak awas lu ya kalau nikah lu nggak perawan, gue ceraiin. Itu. Banyak banget aku dulu denger kata-kata cowok kayak gitu. Tapi sekarang cowok udah mulai santai karena ya nggak usah munafik lah, lu pengen cewek perawan, lu nya perjaka apa enggak?
Iya benar. Maksudnya fair aja Fair gitu. aja gitu. Fair aja. Iya, bukan itu doang itu yang dinilai dari Iya, sebuah hubungan. bukan itu doang yang dinilai dari sebuah hubungan. Hubungan juga perlu kecocokan karakter, perspektif dan segala macam. Dan sekali lagi aku bilang nilai wanita bukan dinilai cuma dari situ. Kalau misalnya kamu wanita yang mandiri, kamu cerdas, kamu bisa ngelakuin apa-apa sendiri, itu juga nilai plus buat wanita. Kamu baik sama orang, itu juga nilai plus buat wanita. Jadi jangan sampai kamu menurunkan derajat kamu cuma gara-gara hal itu. Hal itu gitu. benar. Iya gak sih, kalau menurut kakak gimana? Kalau aku sih lebih ke beda agamanya. Aku punya lagu nih buat beda agamanya nih. Serius? Ada nih lagu yang cocok banget untuk yang beda agama nih. Boleh aku nyanyi nih? Boleh dong. Aku untuk kamu, kamu untuk aku. Aduh, enak banget. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski kita takkan bisa pergi. Jadi konklusinya menurut kakak dia ninggalin cowoknya aja atau bertahan dengan hubungan yang gak sehat ini? Menurutku tinggalin Kan ya? Karena kalau dia pertahanin pun itu sesuatu yang percuma sih. Karena dia udah tadi kan dia ceritanya udah pasti nggak bakal bersama kan, bener nggak sih? Iya. Ya untuk apa? Dan menurut aku ya, cinta itu nggak bisa dibagi. Benar. Aku kalau udah cinta sama satu orang, aku nggak mungkin bagi cinta aku sama orang lain lagi gitu. Jadi kalau dia sampai bisa ngebagi cintanya antara kamu dan ceweknya, itu menurut aku bohong. Itu menurut aku bohong. Bisa jadi ke kamu nggak cinta gitu, mungkin cuma nafsu aja atau gimana. Dan kalau misalnya dia berani melanggar komitmen sama pacarnya, berarti dia juga akan berani melanggar komitmen sama kamu gitu. Jadi kayak mendingan ada kemungkinan ya. Pasti ada kemungkinan dia bakal melanggar komitmen juga ketika sama. Iya, mendingan tinggalin aja sih. Lepas aja cowok itu. Buang. Semoga kamu cepet kelar masalahnya. Ingat ya, masih banyak ikan di laut, sumpah deh. Jangan pernah berpikiran kayaknya cuma dia yang bisa mencintai aku apa adanya. Enggak, masih banyak cowok-cowok di luar sana yang bakal cinta sama kamu dan ngebucin sama kamu. Asik. Curhat kayak. Enggak, karena aku dulu waktu masih dulu gitu kan, pasti kan berpikiran, aduh tapi gimana ya kalau nggak nemu lagi cowok yang kayak dia. Ternyata banyak. Iya. Malah bahkan ada yang lebih bisa cinta sama aku daripada cowok-cowok sebelumnya gitu. Jadi gini, Prel. Oh, cowok nih. Gue tuh punya pacar. Pacar gue tuh sering minta beliin barang gitu ke gue. Gue sih nggak masalah. Kayak yang penting dia senang aja sih. Jadi kayak misalnya kalau dia tiap beliin, gue selalu effort, selalu ngusahain gitu buat menuhin apa yang dia mau gitu. Ya gue mau buktiin aja kalau gue sayang sama dia gitu. Masalahnya kakak gue tuh nggak suka sama gue kalau kayak gini. Kalau gue suka beliin barang buat cewek gue, tujuan gue kan baik, bikin dia senang aja. Udah sebenarnya kayak gitu doang. Cuman gue kesel aja, kakak gue itu malah nggak support gue soal kayak gini. Gue nggak tahu kenapa. Kira-kira gue mesti gimana ya? Nah ini kan cowok, coba kakak duluan. Kalau gue gini ya, ini berarti hubungannya kayak matre gitu ya? Jadi dia ngerasa ceweknya tuh minta barang mulu sama dia, tapi dia nggak masalah. Cuma kakaknya nggak suka. Ya gini, kadang orang bilang oh cewek itu matre ini atau kalau gue ya setuju dengan cewek matre. Cuman matrenya itu tepat pada porsinya gitu. Iya. Maksudnya untuk kebutuhan apa, untuk apa itu kita sebagai laki-laki juga berhak untuk membantu. Cuman kalau ada yang aneh-aneh nih, mau beli tas yang sekian juta atau apa, itu gue nggak setuju juga. Gue mungkin sebagai kakaknya dia juga marahin dia gitu. Iya kan? Walaupun lu orangnya sultan abis gitu ya kan, nggak gitu juga gitu. Karena itu ntar ketika lu jadi sama-sama kayak dia, lu kayak udah ngelatih dia untuk selalu seperti itu, manja. Nah benar. Kalau aku ya sumpah nih, seumur hidup 23 tahun aku hidup di dunia ini, aku nggak pernah sekalipun minta sama pacar aku, sama mantan-mantan aku nggak pernah. Tapi dibeliin ada ya? Dibeliin ya occasionally karena kado, aku ulang tahun itu wajar, karena kan dia ulang tahun juga aku beliin. Tapi nggak pernah tuh yang kayak sayang beliin aku ini dong, sayang beliin aku ini dong. Karena menurut aku why gitu kan, belum jadi suami, dua
aku nggak mau cowok tuh pacaran sama aku jadi beban. Benar. Jadi duitnya habis, jadi uang jajannya habis cuma buat beliin aku dan segala macam. Aku nggak mau kayak gitu. Aku sih nggak ngejudge ya cewek-cewek yang minta barang sama pacarnya. Cuma buat kamu nih, kamu juga harus tahu bahagiain cewek itu nggak cuma dibeli-beliin barang kok. Bener. Aku diperhatiin, ditanya lagi ngapain, dibilang love you, itu juga udah seneng gitu. Seneng. Karena rasa kasih sayang tuh diliatinnya nggak cuma dari uang, tapi emang dari how you treat her as your woman gitu. Dan gue setuju sih sama kakak lo, kalau gue punya adik yang beliin pacarnya barang-barang mahal, padahal adik gue belum kerja. Ya, adik aku kan masih SMA, belum kerja, terus dia punya pacar yang minta beliin barang. Itu pacarnya saya sidang, sini kamu umur berapa kamu berani minta sama adekku? Iya. Karena sorry banget ya guys, nyari uang itu susah. Uang tuh tidak jatuh dari langit gitu ya. Kita ngerasain yang namanya pergi Benar. pagi pulang pagi Pergi untuk pagi, mencari pulang uang. Dan kalau lo cuma bisa minta sama pacar lo doang, kayak hello gitu, mendingan lu cari kerjaan supaya lu bisa beli sendiri gitu. Ya gak sih? Exactly. Ingat ya, calon-calon pacarnya Raja, adekku, kalau kalian mau pacaran sama Adekmu cowok ya? adekku cowok soalnya, aku juga was-was juga nih. Kalau misalnya mau jadi pacar adekku, jangan kamu memanfaatkan adikku ya. Terus duitnya dari lu lagi? Karena duitnya dari gue dan dari bokap nyokap gue. Saya nggak rela kalau untuk dibeli-beliin barang-barang nggak ini. Kalau kita lanjut ya. Hai Kak Prilly, Suara imut aku mau banget. curhat nih. Jadi sebenarnya apa yang mau aku curhatin ini tuh udah kisah lama banget. Maksudnya udah kayak aku juga udah mulai bisa ngelupain hal itu, tapi ya rada kadang tuh masih kayak keinget aja. Jadi tuh dulu papaku meninggal waktu aku TK, tapi aku beneran gak merasa apapun. Entah aku gak mengerti, tapi iya sebagai anak kan harusnya aku sedih dong, tapi ini sama sekali enggak. Jadi aku bener-bener gak merasa kehilangan waktu bapakku meninggal, dan ayah aku fine-fine aja. Aneh sih, tapi simpelnya sih yang bisa aku jelasin ya karena aku gak begitu deket sama papa. Tapi masalahnya di sini tuh bukan karena papa meninggal, tapi karena penyakit yang buat papa meninggal. Jadi papaku tuh meninggal karena satu penyakit yang sangat memalukan sih menurut aku. Apa nih? Wah, kok serius banget sih. Deg-degan gitu. Masalahnya di sini adalah dimana pihak keluarga papa menyalahkan mama atas penyakit yang papa derita. Jadi kayak ya papa sakit karena mama gitu. Itu yang bilang sama pihak keluarga papa. Bahkan nenekku, mamanya papa juga nyalahin mama terus. Dan ya walaupun aku masih kecil saat itu, tapi kayak aku nggak suka sama keluarga papa tuh nyampe sekarang. Jadi kayak kemarahannya tuh aku bawa sampai sekarang. Dan mungkin aku bisa bilang kayak ya aku udah lupain itu, tapi kadang kayak masih ada aja gitu loh, sebelumnya masih ada aja bencinya. Karena aku tahu persis gimana mama sayangnya sama papa waktu itu. Aku tahu gimana papa gimana ya, aku tahu banget gimana mama ngurusin papa waktu dia sakit beneran. Walaupun penyakitnya penyakit yang memalukan banget, tapi mama mau gitu loh ngerawat papa. Karena menurut aku mental aku bisa terganggu juga kalau aku cuma pura-pura melupakan, padahal aku selalu inget itu gitu kan. Jadi ya aku sih selalu mencoba untuk kayak udah nggak apa-apa, itu masa lalu. Tapi nggak tahu kenapa kayak aku sayang banget sama mama, dan mama dituduh kayak gitu. Aku kayak nggak bisa banget, kayak otak aku tuh aduh. Setiap cowok yang dekat sama aku, mereka cuma manfaatin aku doang, baik itu dari materi, dan yang lebih parah mereka cuma menginginkan maaf badan aku doang. Dan itu bukan satu atau dua orang yang kayak gitu, hampir semua orang, semua cowok yang dekat sama aku. Aku pernah sampai dicekik. Ya pak? Oh dicekik. Aku benar-benar dipaksa. Sampai aku mikir apa aku dilahirin untuk disakitin sama orang-orang.